Oke. Nah, jadi eh ini karena saya apa namanya terbatas juga mungkin apa yang bisa disampaikan karena kita memang banyak lah gitu. Tapi paling enggak ya kita masih bersyukur kita itu punya struktur pembelajaran yang bagus. Mulai dari kakak kalian ke kakaknya lagi sampai ke kalian gitu ya. Semuanya punya semacam keinginan untuk ngerjain sesuatu itu sampai mentok, sampai yang dia bisa gitu. Nah, ini kalau yang kakak kalian itu sebenarnya tugasnya ini di dua mata kuliah. Jadi ada yang namanya mata pelajaran untuk eh, yang pertama itu adalah digital PR, yang satu lagi itu media planning gitu. Nah, sementara yang media planningnya itu eh, mereka gabungin karena media planning itu sebenarnya cuman ya sebenarnya ini biayanya berapa, ini biayanya berapa besar coverage medianya. Jadi nggak bisa dijadiin satu project sehingga akhirnya sekarang saya coba untuk jadiin semua mata kuliah yang dua itu gabung jadi satu. Nanti juga semester depan kalian pasti nggak usah semester depan ya, sekarang aja juga udah gitu ya. Jadi desain grafis digabung sama periklanan. Nah ini cuma saya nyoba terakhir gitu karena mereka mata kuliah terakhir itu kita gabungin. Yang ternyata di masa pandemik itu malah susah sekali gitu, malah benar-benar ribet gitu ya, sehingga akhirnya mereka nggak bisa benar-benar membuat yang optimal gitu. Karena perasaannya itu ya ada yang kurang, ada yang malas, ada yang apa. Jadi karena nggak imbang gitu. Ada yang semangat, ada yang kemudian udah semangat terus ngeliat temennya malas jadi patah gitu semangatnya. Jadi repot deh gitu kan ya. Nah, jadi harapannya itu adalah kita mendapatkan kualitas pekerjaan yang minimal. Ini aja udah saya bilang minimal gitu ya. Minimal tuh seperti ini. Jadi jangan sampai ini dianggap maksimal gitu, tapi ini minimal bisa seperti ini karena ini apa? Ini adalah kerjaan kelompok dan ini susah ngerjainnya. Kalau kalian kan kerjaan masing-masing sehingga nanti otomatis jadi nggak tergantung sama orang yang malas-malas. Ini ngomong-ngomong emang cuma tinggal 17 ya yang di grup ya. Perasaan kemarin tuh jumlahnya nggak segitu nih, anak-anaknya pada pergi-pergi atau gimana itu ya di grup itu. Nanti kalian tuh juga mesti ini ya punya kekompakan lah antar angkatan itu. Satu-satunya yang bisa mengangkat anak-anak yang males itu yang rajin-rajin. Jadi mudah-mudahan kalian pada rajin-rajin semua. Ya. Nah, eh ini konsepnya adalah perancangan integrated marketing communication pada GoPro ya. Jadi ada tagline-nya Your Brave Action. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kita di sini mau nunjukin bahwa GoPro itu memang untuk menangkap momen-momen yang boleh dibilang berbeda gitu dengan kondisi-kondisi yang lain, yaitu yang spesial di mana biasanya melibatkan situasi-situasi yang ekstrim gitu kan ya, dan situasi-situasi yang sifatnya eh, boleh dibilang nggak lazim dan hanya bisa direkam dengan menggunakan GoPro. Nah, itu adalah brief gitu ya yang kepingin diangkat gitu oleh kelompok dari para kakak ini. Pentolannya tentunya adalah Syahbani, terus kemudian Akbar gitu ya. Ada juga Tita sama yang agak sedikit pasif itu namanya Rifki gitu. Nah, tapi Rifki ini alhamdulillah bisa diangkat, bisa dibarengin karena
eh, kita sifatnya gotong royong gitu ya. Nah, kalau kalian nih sekarang sendiri-sendiri, jadi benar-benar tergantung kepada kalian. Nah, eh, Bapak lanjutin gitu ya. Jadi yang pertama itu tentunya kita kepingin eh, down gitu ya. Ada struktur gitu ya. Struktur ini penting gitu ya untuk dipahami oleh kalian. Jadi mulai dari latar belakang masalah gitu ya. Kemarin kan Bapak udah berikan nih beberapa gitu ya. Kemudian ada rumusan tinjauan pustaka sebenarnya belum gitu ya. Pembahasan alasan pemilihan objek, batasan masalah, profil usaha sama kesimpulan. Jadi sebenarnya ini maju mundur tapi udahlah nggak apa-apa gitu. Ya pelan-pelan gitu ya. Ini si Fauzia baru datang. Oke, berdelapan. Nah, jadi dengan punya struktur presentasi kayak begini, yang mau dikerjain tuh jelas. Pertama, misalnya ketika kita ngomongin ada latar belakang atau alasan pemilihan objek gitu ya. Jadi, walaupun alasan pemilihan objeknya ini ya boleh dibilang kalau kalian lihat gitu ya, karena kalian dapat kesempatan sebagai pembandingnya gitu ya, orang yang lihat. Ini mungkin tujuannya masih belum eh, sesuai, mantap gitu ya. Mungkin sedikit berbeda gitu, tapi udah lumayan gitu. Artinya apa? Ini dikerjain itu udah. Jadi bedanya yang nggak dikerjain sama dikerjain tuh udah 80% sendiri gitu. Sisanya 20% itu adalah bagus tidaknya. Gitu. Nah, jadi di sini tuh kepingin membawa tagline gitu ya, your brave action gitu ya. Jadi yang your brave action ini apa? Kalian mestinya bisa menjelaskan kalau di dalam tugas kalian sendiri gitu ya. Oh, your brave action kalau di sini. Berarti kalau di misi saya tuh apa? Toko misalnya gadget paling komplit ya, produk paling bagus gitu. Terus kemudian apa? Eh, Misalnya yang Wardah Foreman itu ya, itu kelompok punyanya siapa tuh? Itu harus ada kayak semacam kata kuncinya gitu. Kalau di sini kan your brave action. Nah, di sana kata kuncinya apa? Misalnya pria juga perlu perawatan atau misalnya bersih itu sehat atau yang kayak gitu-gitulah. Kita cari gitu kan ya. Nah, ini penting dan ini perlu didiskusikan gitu ya. Saya mengangkat ini adalah sebagai apa ya, sebagai pembelajaran juga yang diulang-ulang. Harapannya apa? Nanti ke atas tuh makin bagus, makin bagus, makin bagus gitu loh. Jadi kalau dari semester sekarang berapa dua ya, udah kebiasaan punya struktur penulisan dan pemikiran yang seperti ini, harapannya desainnya itu pun bagus. Nah, oke, berikutnya rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana supaya strategi komunikasi dan pemasaran GoPro-nya itu dapat berjalan efektif. Menurut dia begitu ya. Ya ini kan mikir gitu kan ya. Kemudian bagaimana proses pembuatan media promosinya dan apa yang jadi kendala misalnya kayak gitu. Ini strukturnya udah kayak skripsi deh, gitu kan boleh dibilang gitu kan. Nah, oke. Terus kemudian berikutnya itu adalah batasan masalah gitu ya. Ini batasan masalahnya sebenarnya kelewat jujur dan lugu ya. Sesuai dengan persetujuan dan kesanggupan kelompok kami gitu kan. Ya udah gitu kan. Tapi paling enggak ditentukan lah. Jadi hasil akhir dari integrated marketing communication ini adalah bentuk Instagram feed gitu ya, Instagram story, WhatsApp story, banner website, flyer, brosur 3 lipat, billboard sama videotron. Jadi sebenarnya
satu yang ditekankan di sini adalah yang bentuk animasinya. Kan gitu ya, mestinya gitu. Nah, terus ini gitu ya. Ini tinjauan pustaka juga ada di sini. Jadi nanti pada saat menulis TA gitu ya. Jadi kita ngomongin TA udah dari jauh-jauh hari deh. Jadi TA tuh udah bukan masalah lagi. Ya, sekarang tuh TA tuh eh, jadi masalah karena nggak pernah ngomongin tentang struktur TA pada saat lagi belajar. Ini teori-teori yang dipakai, itu ya teori media planning, dan yang ini kan sebenarnya udah Bapak ajarin tuh dalam kalian membuat karya sendiri. Ada design thinking gitu ya. Terus kemudian prosesnya kayak apa sih design thinking. Nah, ini tapi belum dipakai di sini design thinkingnya. Masih ya udah bikin dulu deh gitu. Yang penting jadi dulu, alhamdulillah. Itu aja udah. Karena susah. Nah, ini profil perusahaan ya. Profil perusahaan itu dia udah tahu lah gitu ya. Jadi pokoknya kalian yang paling bisa memetakan sendiri profil perusahaan kalian. Gitu. Nah, jadi di sini profil perusahaan ini harus kalian jabarkan dengan singkat aja, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi beberapa kali Bapak minta kalian menulis gitu, tapi sebenarnya ada kekhawatiran juga di mana nanti takutnya tuh kalian jadi desainer yang kebanyakan nulis gitu, nggak kebanyakan bikin karya. Itu khawatir juga Bapak gitu. Tapi paling nggak dengan ada penulisan, kemudian kalian paling nggak eh, rajin konsultasi, itu sebisa mungkin ya kita akan kontrol kualitasnya kan gitu ya. Jadi nanti wajib gitu ya, kita akan ada sesi one on one. Jadi semua harus one on one. Ada yang namanya saya wajibkan nanti konsultasi perorangan wajib ya. Konsultasi perorangan wajib itu jangan sampai nanti nggak pernah konsultasi. Minimal 3 kali konsultasinya selama 2 minggu ini. Waktunya ditentukan aja. Misalnya nanti di luar hari boleh, mau hari Minggu pun Bapak ladenin masih. Gitu. Asal jangan Sabtu ya. Kalau Sabtu ini kebetulan Bapak ada bikin webinar sendiri. Ya itu juga buat ini nambah-nambah apa namanya berbagi ilmu. Ya, berikutnya itu kita mulai di pembahasannya. Nah, jadi di sini nih kemarin kalian juga udah membuat gitu kan ya. Ini banyak yang hilang lagi dari tadi 10 sekarang partisipannya tinggal 7, berarti tinggal 6 orang gitu ya. Ini mungkin karena apa? Ya pulsa atau gimana gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi di sini ada analisis SWOT-nya. Masuk lagi. Ya putus nyambung. Mungkin besok kita pakai live streaming aja kali ya, pakai YouTube gitu. Jadi lebih enteng gitu. Nah, eh strength-nya itu kalian yang tentuin sendiri. Jadi misalnya kalau di sini eh strength-nya dari GoPro tuh cocok untuk aktivitas ekstrim gitu. Ekstrim ya. Foto sama videonya kualitasnya 4K, hyper smooth, jadi nggak bakal nge-lag gitu ya. Kemudian ada fitur live streaming, wah ini juga lebih keren. Baterainya tapi gitu ya, kemudian suka overheat gitu kan ya. Jadi yang mau disasar atau opportunitiesnya atlet olahraga ekstrim, konten gitu ya. Terus editingnya juga gampang misalnya nanti gitu ya, pakai Filmora atau pakai apa yang lebih mudah gitu ya. Nah, terus pesaingnya tuh banyak yang KW-KW-nya. Perkembangan teknologi juga harus diperhatikan. Terus kemudian dari
apa yang sudah dibuat sini, maka yang seperti dibilang kemarin, ketika kelihatan cocok untuk aktivitas ekstrim, gitu ya, ekstrim, itu apa yang mau ditunjukin kan gitu ya. Ini misalnya kita mesti kasih tahu. Jadi bagaimana cara kita gitu ya menunjukkan bahwa ini tuh cocok untuk aktivitas ekstrim. Nah, ternyata gitu ya, misal nih ketika saya udah jalanin gitu ya di sini, eh, kita hold dulu gitu ya. Kita nentuin target marketnya dulu. Jadi demografis, geografis, sama ini sekali lagi psikografis mestinya gitu ya. Yaitu keinginan untuk terabadikannya momen menarik pada kegiatan outdoor. Ya, terus kemudian dibuat media planningnya. Media planningnya ini penting ya, karena media planningnya ini menentukan berapa banyak item yang kalian pilih. Nah ini makanya ketika tadi saya juga ngelihat baru sekitar 7 orang ya yang apa namanya eh, ngisi form itu. Nah itu sebenarnya buat patokan saya. Ada satu yang sama sekali nggak nyaut, itu saya nggak tahu yang tadi katanya apa profile picture itu pakai bahasa Arab kalau nggak salah, saya nggak tahu siapa itu. Itu tadi udahlah, misalnya dia belum mau nyaut hari ini nanti besok dicari lagi. Pokoknya kita berusaha ya sama-sama supaya nggak ada no one left behind gitu. Kan kita family ya, family mean no one left behind. Jangan ada yang tertinggal gitu. Semuanya harus maju bareng-bareng. Nah oke, terus kemudian habis media plannya dibuat gitu ya. Ini ada fasenya kan 3 pasti. Mulai dari praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Nah, praproduksinya itu adalah fase di mana kalian Bapak minta kumpulin referensi dong. Cari referensinya seperti apa, cari rujukan-rujukan yang bagusnya seperti apa, itu dulu gitu. Terus nanti harapannya tuh di fase praproduksi ini ngobrol ke Bapak gitu. Tapi dia nggak kedengeran kan situ. Ya, halo? Nah, jadi sharing dengan kondisi yang seperti ini itu penting ya. Satu-satunya jembatan gitu ya supaya kita tetap bagus itu adalah ngobrol gitu. Saya tadi terus terang agak kaget karena misalnya banyak yang ganti judul gitu karena kesusahan. Ngobrolnya baru sekarang kesusahannya. Notabene tinggal 2 minggu lagi, tapi dari sisi pembelajaran saya senang sih karena dengan ini pasti dia akan ngejar setengah mati kan sehingga dia punya kekuatan atau punya motivasi supaya bisa beres gitu kan kerjaannya. Itu saya suka sebenarnya. Jadi silakan men-challenge diri sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau TA gitu ya kayak begini, udah habis, berantakan udah. Mau gimana lagi? Gitu. Orang udah 2 minggu kalian ganti judul kan, waduh, berat lah gitu. Alamat nggak ikut sidang yang tahap 1 lah, bisa tahap 3 atau tahap 4 gitu ya, belakangan-belakangan. Gitu. Nah, baru kalian setelah selesai di masa praproduksi udah nggak ada apa-apa lagi, itu udah langsung dikerjain semuanya. Kalau ada masalah di produksi misalnya, ini bentuknya seperti apa Pak? Nah itu bisa tuh, saya akan senang hati kok meluangkan. Apalagi sekarang ya, boleh dibilang saya tidak terlalu sibuk gitu. Saya akan dengan senang hati meluangkan waktu untuk berdiskusi one on one dengan kalian gitu. Toh cuma 17 sih gitu.
Paling digabung sama anak yang keramat juga cuma 17 lagi atau 20 lah. Jadi oke lah gitu. Kalian benar-benar manfaatkannya 2 minggu ini, plus nanti ada fase apa namanya, minggu tenang ya kalau nggak salah tuh di akhir-akhir bulan Juni. Nah Agustus tuh udah beres semua gitu. Dan beres itu dalam artian bagus ya. Kalau kayak kakak kalian ini karena saling silang ya susuh akhirnya. Pasca produksi juga begitu. Kalau di pekerjaannya pasca produksi itu adalah revisi gitu ya. Terus kemudian misalnya ada item-item yang teksnya masih kurang benar-benar dikit itu dibenerin semua. Ya, nah ini sebenarnya selalu gitu ya. Ada fase empathize, define, ideate, sama prototype itu paling nggak kalian tentuin lah di sini belajarnya ya. Jadi kalian mau pakai palet warna apa aja, jangan asal-asalan banyak gitu. Tentuin misalnya warna dasarnya hitam, warna dasarnya biru muda, biru tua, ya orange. Kalau misalnya yang eh, apa tuh arang charcoal gitu ya, itu misalnya ternyata harus sedikit abu-abu gelap, itu tentuin. Nah, jadi paling enggak gitu ya, dengan apa yang kalian udah kerjakan, kalian tuh menggunakan template ini. Nanti saya kasih orang per orang ya. Kali ini saya pastikan orang per orang sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Saya ada nggak di salah satu temennya itu yang nggak ada di grup? Itu boleh dikasih tahu ke saya nomornya kalau ada yang tahu. Biar nanti saya chat gitu. Karena saya benar-benar kepingin gitu ya, dalam waktu yang kurang lebih 1,5 bulan ini kalian tuh membuat masa corona saya jadi indah gitu. Dan masa corona kalian juga indah karena apa? Nggak ngapa-ngapain itu artinya punya waktu banyak untuk berbuat sesuatu yang bagus. Walaupun ada yang bantu, saya keren sih ada yang bantu ibunya jualan nasi bakar kayak gitu-gitu keren tuh ya. Terus terang pengen juga belinya gitu kan ya. Nah, yang kayak gitu-gitu keren. Tapi ingat, kalian ini sedang dalam fase kuliah gitu. Jadi harapan ibu dan bapak, orang tua gitu ya, itu adalah kalian selesaikan dengan nilai yang bagus. Nilai yang bagus di kelas bapak adalah dengan membuat karya gitu. Tanpa membuat karya nggak akan ada nilai gitu. Yang ada nanti malah nambah ruwet gitu karena harus semester ganjil. Semester pendek ya. Jangan, jangan dilakukan itu rugi, percuma. Kayak saya nggak tahu nih kayak Bangsa Dimas gitu segala macam tuh yang udah sempat ngobrol, dia lost atau gimana, tapi kalau diajak ngobrol kayak gini tuh sebenarnya bisa kok nanti balik lagi ya. Oke, lanjut ya. Nah, nanti pakai font yang diinginkan, misalnya dia fontnya IE Sport ya. Jadi walaupun ini IE Sportnya gagal gitu ya karena nggak ada fontnya, tapi tetap paling nggak dimasukin. Besok-besok IE Sportnya dijadiin picture aja, dijadiin JPEG gitu kan biar tahu gitu. Terus siapa tadi yang waiting tuh? Oh, udah kabur. Si Raditya. Mana tadi Raditya tuh? Nah, oke ya. Ini bagian-bagian yang mau dikerjakannya, misalnya Instagram Feed. Sekarang masing-masing bagian ini eh, dia juga harus benar-benar dipikirin. Jadi nggak boleh gitu ya yang namanya dia itu eh, membuat sesuatu yang ternyata nggak nyambung satu sama lainnya. Instafet
itu harus cerita juga tentang yang ada di your brave action-nya itu. Jadi your brave action-nya itu ngapain gitu. Your brave action-nya itu misalnya mau nunjukin orang yang bermain di eh, media yang ekstrim misalnya kayak gitu ya. Kemudian ini sebenarnya hampir mirip semua sih ya. Jadi InstaFeed, Instastory, Facebook Story, WhatsApp Story, Web Ad ini semuanya hampir mirip gitu. Kemudian ini ada banner, flyer, billboard, brosur yang stand out, yang berbeda, yang masih membuat ini jadi bisa diterima tuh karena ada Videotron-nya ini, beberapa video motion grafiknya. Walaupun nggak sehebat yang angkatan sebelumnya deh, itu jauh ya, kualitasnya agak jauh tapi paling nggak ya ini untuk TA aja bisa lolos lah gitu, karena masa corona. Kalau nggak corona mungkin nggak cocok nilai segini. Karena kalau dulu aja tuh yang semester 3 yang nanti semester depan kalian lakuin itu bikin video gitu kan. Yang sekarang nih nggak bisa bikin video gitu ya. Nah ini contohnya. Ini kalau kalian lihat kan ad-nya bagus ya. Jadi misalnya kayak apa itu namanya? Pada saat dia membuat sebuah Insta Fat itu, nah ini kelihatan bentuk GoPro-nya itu kan seolah-olah tersusun kan, GoPro gitu ya. Terus lagi misalnya, ini Instagram dan Facebook Story gitu kan ya. Jadi di sini apa yang mau diangkat? Nah ini penting. Dan kadang-kadang itu nggak ter apa ya terekam di eh, presentasinya. Tapi sebenarnya ketika dia milih gambar orang lagi naik, katakanlah ini kan Gunung Karang gitu ya. Tapi dia nggak pakai pengaman misalnya, dan bawahnya tuh bener-bener nggak ada apa-apa gitu, nggak ada jaring atau nggak ada apa. Nah, jadi dengan kondisi-kondisi kayak begitu, itu berarti benar-benar bahwa dia itu mendapatkan feeling bahwa oh ini nih gambar ini yang mau ditunjukin. Nah, di lain kepentingan gitu ya, di lain kepentingan itu dia ada menginformasikan tentang promosi ya. Jadi nggak cuman mengeduket tapi kadang-kadang yang mesti promosi juga gitu ya. Hero 8 misalnya gitu. Nah, terus billboardnya gitu. Billboardnya nih mau nunjukin misalnya ini saya sebenarnya agak bingung juga sih. Naik sepeda aja kudu di dalam kolam yang ikannya banyak gitu. Biar apa ya? Ya mungkin biar unik kali gitu ya. Atau kayak gini nih berenang gitu. Ya mungkin ngambil angle-angle-nya yang benar-benar ini. Dan ini gambarnya nggak bukan bikin sendiri ya, bukan gitu. Dan saya untuk kali ini saya nerimain karena apa? Begini aja udah syukur gitu. Ada bentuknya gitu. Ya, udah syukur ada bentuknya. Dan ini dengan konsep-konsep yang kayak begini, ini tidak untuk memang ya promosi dijual lah, ini cuma buat belajar aja gitu. Udah mantep banget gitu. Ya kayak gini kan. Ini semuanya elemen yang dikerjakan ya untuk sekedar keperluan estetik ya. Paling yang harus ditanya kenapa ada lengkungan, kenapa ada garis warna biru gitu kan ya. Kalau misalnya dijawab kan sama mereka pasti mereka punya jawaban. Ya udah ini kan kesannya kayak borderless action gitu, Pak. Jadi melengkung kayak jalanan naik gunung gitu-gitu, Pak ya, turunan. Itu banyak yang bisa dijawab secara visual, tapi kadang-kadang ketika presentasi dia nggak bisa menjelaskan yang ruwet-ruwet seperti itu lagi kan. Yang penting ini Pak hasilnya gitu. Dan saya sebagai si kliennya bisa berimajinasi sendiri juga. Oh iya ini bener nih ya warna-warnanya ya. Hitam tuh kan warna natural dari GoPro-nya sendiri ya. Biru kan warna-warna yang paling banyak muncul di eh, alam tuh biru. Karena kalau kita ngeliat langit pasti biru gitu kan ya. Air biru, nah ya kayak gitu-gitu. Jadi lumayan lah
berkomunikasi gitu, karyanya berkomunikasi. Nah, ini ketika dia bikin brosur 3 kali lipat nih, sebenarnya brosurnya yang mau diajakin juga nggak apa, nggak jelas apa nih kalau dilihat-lihat brosurnya lebih dalam nih. Ini brosur apa sih sebenarnya? Your Brave Action tuh apa, ini apa gitu. Masih semuanya serba eh, memusingkan, tapi oke gitu. Secara visual dapat, secara konsep kita sebenarnya masih akan gali lagi, tapi karena ini corona ya sudah ada beberapa pemakluman. Tapi secara visual masih keren kan sebenarnya. Nah, ini ketika dia bikin videotron misalnya, dia ngambil beberapa digabungin, itu bagus juga. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat yang seperti ini gitu ya, ada video, ada segala macam, ini kan boleh dibilang kemampuan editing video aja lah. Nah, kalian baru belajarnya mungkin eh, semester depan. Saya tuh terus terang aja prihatin ya. Prihatin artinya gini. Ini skill-skill ini sudah didapat dari semester lalu, untungnya gitu. Semester lalu untungnya. Nah, bayangkan kalau kalian nanti harus belajar sendiri gitu. Tanpa resource yang tepat. Jadi ini tantangan kalian nih. Karena jujur deh gitu. Semester depan belum tentu pembelajarannya itu offline. Jangan optimis-optimis amat ya. Optimis sih boleh lah gitu, bakal offline gitu. Cuma gimana kalau ternyata online lagi gitu. Kalian tuh harus benar-benar punya resource yang bagus gitu. Dan yang nggak bikin banyak kantong bolong gitu. Karena kalau di tempat-tempat lain itu mahal kursus-kursus kayak begini, sehingga nanti eh, ya coba gitu. Kalian bikin beberapa tempat belajar gitu ya, yang memang tutorialnya tuh standar. Saya akan coba bantulah gitu kan. Cuma belum tahu juga nih kita mesti seperti apa, kita belum tahu. Oke, ini yang boleh dibilang hasil kerjaan kakak kalian bagus-bagus banget enggak, tapi bagus lah, cukup cukup membuat saya apa ya, merasa lega bahwa akhirnya bisa terlewati juga nih proyek ini, bisa terlewati. Nah, sehingga ya sudahlah gitu. Kita bisa lakukan yang sebisa mungkin yang bisa dijadikan. Nah, ini penutupnya, ada satu hal yang bahwa tingkat kemauan dan kekompakan gitu ya kalau di sini. Jadi tingkat kemauan kalian tuh harus jadi faktor yang paling penting di sini. Caranya gimana saya bantu dengan pemaksaan ya. Jadi kalian wajib 3 kali konsultasi sama saya ya, seminggu sekali aja gitu. Wajib, dan itu intens ya, bukan konsultasian gitu. Jadi cuman misalnya ngobrol gitu, enggak, kita face to face, tatap muka mungkin. Sehingga yang saya bilang, tolong kalau kalian sama sekali nggak punya laptop gitu ya, dan sama sekali nggak bergerak, itu larilah ke fasilitas yang sudah disediakan gitu. Dimanfaatkan itu. Jangan sampai nanti malah tersendat semuanya gitu. Nah, baik. Jadi ini kira-kira ya, Your Brave Action ini akhirnya kita bisa jadikan dia satu hal yang udah cukup baik gitu ya. Semoga nanti bisa kita manfaatkan. Nah, ini yang kira-kira bisa Bapak berikan. Jadi nanti Bapak mohon izin sedikit nih,
hasil rekamannya akan coba Bapak upload di YouTube. Nanti kalian Bapak kasih linknya jadi bisa ngelihat lagi. Ini baru datang lagi gitu ya. Will end for all participants and only. Jadi bentar lagi habis, tapi ya baguslah ini ada 12 orang ya. Dan emang meetingnya udah mau kelar gitu. Jadi habis ini kita kembali flip balik lagi ke eh, apa namanya, ke WA. Kita balik ke WA. Sebentar, jangan live dulu ya. Saya perlu untuk nampilin pesertanya. Ya, sekian. Saya akhiri. Terima kasih banyak.